mengembangkan pesawat N219 sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaan program, kami mendapatkan anggaran cukup besar mulai tahun 2014 untuk mengembangkan fisik dari pesawat N219. Pada saat itu kami belum punya pengalaman karena Pusat Teknologi Penerbangan baru didirikan di tahun 2011. Pada saat program berjalan, banyak kendala yang terjadi pada saat proses desain, manufaktur, dan uji serta sertifikasi. Pada saat tahun 2016, Kemenristek Dikti memberikan kepada kami program non-gelar Riset Pro untuk belajar bagaimana proses sertifikasi pesawat udara ke Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat merupakan negara termaju dalam dunia aviasi. Kesempatan itu tidak kami sia-siakan, kami mengajak dari sisi manajemen maupun teknis untuk belajar langsung kepada ahlinya. Ada yang belajar mengenai desain, ada yang belajar mengenai proses uji, dan ada yang belajar mengenai sertifikasi. Kami berharap di kemudian hari akan ada program-program lanjutan yang itu sangat membantu kami dalam melakukan riset dan bisa belajar kepada ahlinya langsung di negara asal, di mana semua teknologi yang mungkin masih belum kita kuasai dapat kita kuasai dengan lebih cepat. Okay, so it's a lot of papers, but they are disseminated on the web. So the idea was to put everything. Topik kegiatan pada riset pronogelar yang saya lakukan adalah terkait dampak dari peternakan terhadap lingkungan. Di kesempatan ini saya dan teman-teman akan mempelajari bagaimana cara mengakses dampak tersebut dan juga mengetahui strategi dan teknologi terkini untuk mengurangi dampak negatif dari peternakan terhadap lingkungan, yaitu dalam hal ini terkait dengan emisi gas rumah kaca dari subsektor peternakan. Nah, kegiatan ini mendukung juga program yang kami lakukan di BRIN dengan dukungan dari Prioritas Riset Nasional PRN Sapu Potong Unggul, yaitu dalam rangka mengembangkan probiotik ramah lingkungan. Nah, ini kegiatan ini akan mensupport apa yang akan kami lakukan di tahun 2022. Tapi lumayan tuh. Yang dilihat yang kanan apa yang atas? Siap, Mas, siap. Satu ini aja. Dua-duanya ada semua. 3, 2, 1, tembak. Motor. Desain khusus ya, berarti dari Yang tadi hampir 1 ton ya? Kalau rusak berarti hilang semua ya? dipakai lagi, bisa dipakai. Bisa di ini lagi, Bu. Bisa di recycle lagi, bisa. Hanya berdasarkan literatur saja, tapi hari ini kita langsung berhubungan sama ahlinya ya, expertnya di sini. Jadi yang memang udah spesialisnya. Kita banyak dapat hal-hal yang baru, terutama terkait dengan masalah ledakan ya. Karena bagaimanapun juga roket itu tidak terlepas dari ledakan ya. Maksudnya ininya ya, kemungkinan risiko bahayanya itu. Ya kita banyak tahulah ilmu-ilmu tentang ledakan, tentang safety dan sebagainya. Ya ini terima kasih banyak nih buat Riset Pro ini di Pusat Teknologi Roket itu udah beberapa kali ya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh itu ya. Cuman mungkin yang memang untuk roket itu agak susah dapat di luar negeri ya, karena roket kan teknologi terbatas.
Ya nanti kalau misalkan kita ada beberapa kesempatan itu mungkin ya kita minta dukungan dari Riset Pro lagi kalau misalkan masih ada ya. Dulu pernah dapat kesempatan ke Prancis ada ininya, tapi ternyata harganya sangat mahal. Ini juga mungkin karena memang roket mahal ya ini ya. Dan ke semua negara ya Mas? Informasinya tidak gampang, tidak semua negara mau ngasih. Siap. Agak delay sih, jadi nggak terlalu kencang. Tapi lumayan tuh. Mas yang dilihat yang kanan apa yang atas? Siap, Mas, siap. Satu ini aja. Samping. Dua-duanya ada semua. 3, 2, 1, tembak. Berapa? Tiga ledakan. Tiga delay. Limbah yang mencemari laut di Teluk Jakarta disebut mengandung parasetamol. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Science Direct pada Agustus lalu mengungkapkan bahwa perairan Teluk Jakarta terkontaminasi obat-obatan. Kandungan parasetamol tinggi ditemukan dari sampel perairan di Muara Angke dan Ancol. Dalam jurnal tersebut disebutkan parasetamol dengan konsentrasi tinggi terdeteksi di Angke. Temuan zat parasetamol di laut disebut merupakan temuan pertama kali di Laut Indonesia. Halo, nama saya Wulan Koago. Saya adalah penerima beasiswa Riset Pro pada saat saya melakukan PhD saya di University of Brighton mengenai human pharmaceuticals in the marine environment. Sejauh ini telah ada beberapa publikasi yang dihasilkan dari proyek tersebut, salah satunya mengenai terdeteksinya parasetamol di perairan Teluk Jakarta yang telah menarik perhatian media dan publik beberapa waktu yang lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Riset Pro atas support dan juga dana yang telah memungkinkan sehingga proyek penelitian ini dapat dilaksanakan. Proyek ini sangat besar implikasinya terutama untuk isu lingkungan di Indonesia.